Umat Islam mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang menyempurnakan para nabi sebelumnya. Jika memang benar, Muhammad penyempurna para nabi-nabi itu, mengapa tanda-tandanya kenabiannya tidak melampaui Yesus Kristus? Selain itu, mengapa juga tanda yang menyertainya terlihat lebih rendah dari nabi-nabi sebelumnya? Dalam teologi Islam, diakini bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, sekaligus penyempurna dari seluruh rangkaian nabi sebelumnya. Artinya, wahyu yang datang melalui Muhammad dipandang sebagai bentuk final dan paling sempurna dari semua wahyu yang pernah diberikan Tuhan. Namun di sini, muncul sebuah pertanyaan logis. Jika seseorang disebut sebagai penyempurna, maka secara alami, kita mengharapkan sesuatu yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih meyakinkan daripada yang sebelumnya. Karena dalam hampir semua bidang kehidupan, yang namanya penyempurnaan, selalu berarti peningkatan kualitas moral, mujizat, dan ajarannya. Secara logis, versi final biasanya lebih baik dari versi awal. Penemuan terbaru pasti melampaui teknologi sebelumnya. Puncak gunung selalu lebih tinggi daripada lereng di bawahnya. Tetapi ketika kita melihat tanda-tanda kenabian yang ditampilkan para nabi dalam sejarah Alkitab, muncul sebuah kontras yang sulit diabaikan dalam diri Muhammad. Dalam hampir semua tradisi kenabian dalam kitab sebelumnya, mujizat bukan sekedar pertunjukan kekuatan, melainkan tanda otoritas ilahi. Mujizat berfungsi sebagai bukti bahwa seorang nabi benar-benar diutus oleh Tuhan, terutama ketika pesan yang dibawanya sangat besar dari Tuhan, bukan pesan manusia. Semakin seseorang mengklaim dirinya seorang nabi, maka semakin kuat pula tanda-tanda ajaib yang menyertainya. Ketika Musa menantang kekuasaan Fir'aun, ia disertai rangkaian mujizat besar, seperti tongkat yang berubah menjadi ular, dan 10 tulah yang menimpa Mesir. Ketika Elia menghadapi penyembahan berhala berskala nasional, api turun dari langit di hadapan publik, dan membakar habis kurban di atas mezbah. Ketika Yesus Kristus menyampaikan pesan tentang kerajaan Allah, ia melakukan berbagai mujizat, seperti penyembuhan massal, dan bahkan membangkitkan orang mati di ruang publik. Polanya jelas, semakin besar misi, semakin besar konfirmasi ilahi. Karena itu, jika seseorang mengklaim sebagai nabi terakhir, sebagai penutup sejarah kenabian, sekaligus penyempurna seluruh wahyu sebelumnya, maka sangat logis jika kita mengharapkan tanda yang paling kuat, paling jelas, dan paling tidak terbantahkan. Karena mayoritas umat Islam meyakini bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, sekaligus penyempurna seluruh nabi sebelumnya, termasuk Yesus Kristus. Maka di sini ada pertanyaan yang logis. Jika Muhammad disebut nabi terakhir yang menyempurnakan, mengapa mujizat Yesus justru lebih banyak dan lebih spektakuler dari Muhammad? Jika definisi menyempurnakan berarti membawa sesuatu ke tingkat yang lebih tinggi, maka secara logika, tanda-tanda kenabian Muhammad seharusnya menjadi yang paling kuat, paling jelas, dan paling meyakinkan daripada Yesus. Karena mayoritas umat Islam meyakini bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, sekaligus penyempurna seluruh nabi sebelumnya, termasuk Yesus Kristus. Maka di sini ada pertanyaan yang logis. Jika Muhammad disebut nabi terakhir yang menyempurnakan, mengapa mujizat Yesus justru lebih banyak dan lebih spektakuler dari Muhammad? Jika definisi menyempurnakan berarti membawa sesuatu ke tingkat yang lebih tinggi, maka secara logika, tanda-tanda kenabian Muhammad seharusnya menjadi yang paling kuat, paling jelas, dan paling meyakinkan daripada Yesus. Kita bahkan belum menghitung mujizat Yesus Kristus dalam kitab Injil. Faktanya, bahkan dalam Al-Quran pun, Yesus diakui melakukan mujizat-mujizat besar. Seperti yang tertulis dalam surat Ali Imran 3 ayat 49 yang berbunyi demikian.
Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu, ketika aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus, sehingga kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu bayi dan ketika dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan kepadamu kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Dan ketika kamu membuat dari tanah bentuk burung dengan izinku, lalu kamu menghembuskan padanya, maka ia menjadi seekor burung dengan izinku. Dan kamu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan izinku, dan ketika kamu mengeluarkan orang mati dengan izinku. Ini bukan mujizat kecil. Semuanya menunjukkan kuasa Yesus atas hidup, penyakit, dan kematian. Sekarang mari kita bandingkan. Jika Muhammad benar-benar nabi terakhir yang datang untuk menyempurnakan, mengapa tidak ada tanda-tanda ajaibnya yang melampaui, seperti mujizat yang menyertai Yesus? Mengapa tidak ada kebangkitan orang mati secara terbuka di hadapan publik yang dilakukan oleh Muhammad? Dan mengapa tidak ada demonstrasi kuasa ilahi yang lebih besar daripada para nabi sebelumnya? Jika Muhammad benar-benar diutus oleh Allah yang sama dengan Allah dalam Alkitab, maka secara logika, standar tanda kenabiannya pun seharusnya minimal sebanding, bukan malah menurun. Apalagi umat Islam sendiri menyebut Muhammad sebagai penyempurna seluruh nabi. Penyempurna bukan sekedar yang datang belakangan, tetapi upgrade yang membawa kepada tingkat lebih tinggi, lebih lengkap, lebih jelas, dan lebih meyakinkan. Kesimpulannya, jika Muhammad benar-benar nabi terakhir dan penyempurna, maka tanda kenabiannya seharusnya menjadi yang paling tinggi, paling kuat, dan paling final dibanding para nabi sebelumnya. Namun faktanya, jika dibandingkan antara Muhammad dan Yesus Kristus, justru mujizat Yesus jauh lebih luar biasa, lebih spektakuler, dan lebih terdokumentasi, baik dalam Injil maupun diakui dalam Al-Quran itu sendiri. Pertanyaannya adalah, jika Muhammad penyempurna sejati, mengapa Muhammad tidak melampaui yang sebelumnya? Mengapa puncak kesempurnaan kenabian tampak lebih rendah daripada pendahulunya? Penyempurnaan sejati bukan hanya yang datang terakhir, tetapi harus membuktikan keunggulan, mujizat, moral, dan ajaran. Jika yang terakhir tidak membuktikan keunggulan, kejelasan, peningkatan, maka klaim penyempurnaan itu sendiri harus diuji. Ini pertanyaan logis. Jika Anda ingin membantah narasi ini, tuliskan pendapatmu di kolom komentar.